pengalaman di lapangan. Tampaknya kalau hanya membahas teoritis nanti saya dan Bu Titin bisa jadi yang kita sampaikan bukan yang Bapak Ibu butuhkan. Oleh karena itu kita balik, ya memang saya dan Bu Titin karena keperluan dasar itu sangat disayangkan kalau misalnya kita yang bergerak di bidang pendidikan tetapi tidak bisa membuat instrumen assessment itu di dalam bidang pendidikan secara baik, secara layak lah untuk kita gunakan. Nah, karena pendidikan itu yang di assess itu secara umum ya 3 domain itu yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap maka itu yang nanti pasti kita diskusikan. Lainnya itu karena sebenarnya capaian pembelajaran itu banyak sekali tetapi tidak mungkin kita bahas semua, maka di pertemuan ini kita sepakati. Pertama Bapak Ibu, jadi kita akan melaksanakan perkuliahan selama 16 kali pertemuan dengan ada UTS dan UAS. Tetapi di awal kita sepakati kalau nanti tidak ada masukan dari Bu Titin dan teman-teman, kita UTS dan UAS-nya bukan ujian tertulis, tetapi melalui presentasi dan telaah yang Bapak Ibu tuangkan di dalam tugas. Jadi nanti sebagian produk dari Bapak Ibu itu kita nilai sebagai tugas, sebagian sebagai UTS UAS termasuk kinerja ketika presentasi. Minggu pertama sampai keempat kita akan review terkait measurement, assessment dan evaluation. Pagi ini kita lakukan nanti termasuk kaitannya. Kemudian kita menyepakati nanti beberapa isu esensial dalam assessment pembelajaran terkini yang nanti menjadi bahan diskusi dan tugas kelompok. Kemudian nanti ada diskusi terkait dengan assessment hasil belajar kognitif dan afektif. Nanti kalau Bu Titin tidak keberatan, yang pertemuan 2-3 diisi oleh Bu Titin untuk mendiskusikan, mereview terkait hasil belajar kognitif dan afektif, mengikuti kebutuhan teman-teman mawon Bu Titin. Kemudian yang nanti yang minggu keempat kita diskusi assessment terkait hasil belajar keterampilan. Saya juga mengikuti kebutuhan teman-teman. Setelah itu yang perkuliahan diskusi dengan satu arah begini itu cukup sebenarnya karena nanti akan banyak diskusi di waktu yang lain itu ketika kita melakukan analisis dan presentasi isu-isu esensial yang nanti kita sepakati di akhir perkuliahan pagi ini. Apa saja yang kita anggap diperlukan untuk didiskusikan, kemudian nanti dikerjakan secara kelompok. Kemudian setelah minggu ke-9 kita akan fokus di instrumen assessment yang digunakan di dalam tesis. Kami berharap perkuliahan ini bukan sekedar perkuliahan yang lepas dari proyek Bapak Ibu dalam menyelesaikan tesis. Harapan kami, saya dan Bu Titin, meskipun mungkin belum final karena kan harus ketemu dengan pembimbing 1 dan 2, tetapi produk Bapak Ibu lengkap untuk instrumen assessment-nya. Oleh karena itu mulai sekarang ini mahasiswa angkatan 2020 kan masuk di semester pinten ini? 4 ya Bu? 2021. Oh, ini 2021 berarti semester 2 ya? 2. Semester 2. Awal semester ini paling akhir, semoga nanti kita ingatkan semua kaprodi di awal semester Bapak Ibu akan sudah ditunjukkan promotor kopromotornya atau sudah ya? Saya kok agak lupa. Sudah ya? Sudah. Alhamdulillah. Berarti segera difikkan kira-kira tesisnya itu akan mengerjakan apa. Kadang-kadang itu
seolah-olah kalau S2 pendidikan sains di Indonesia itu harus pengembangan perangkat model pembelajaran ini. Tidak sebenarnya, tidak. Anda yang tertarik dengan banyak hal, mungkin nanti literasi sains misalnya, kemudian pengembangan media yang inovatif misalnya, dan macam-macam, atau termasuk berkaitan dengan era sekarang di era digital dan pembelajaran kondisi pasca pandemi atau tetap pandemi ini ya, karena kok batasnya tidak begitu tegas gitu. Nah itu mungkin ada ide-ide yang lain, itu tidak harus misalnya pengembangan perangkat pembelajaran model apa. Tetapi kalau memang tertarik karena di sekolah atau di institusi Bapak Ibu memerlukan itu, ya bagus. Artinya yang Bapak Ibu kerjakan, teman-teman kerjakan itu memang memberi manfaat langsung dalam tugas yang akan dilakukan. Nah, sehingga pertemuan ke-10 sampai ke-16 terakhir itu nanti fokus di sebagian, yaitu instrumen yang akan digunakan pengumpulan data, khususnya assessment terkait capaian pembelajaran yang menjadi salah satu variabel di tesis. Itu. Nah, kita akan melaksanakan perkuliahan, ada yang daring, ada yang luring, ada yang sinkronus seperti sekarang, meskipun daring tapi sinkronus, kita hadir bersamaan. Tapi mungkin ada juga nanti yang saya dengan Bu Titin itu memberikan penugasan saja, misalnya sedang mengkaji bahan tertentu secara individu atau kelompok, sehingga kita melaksanakan daring tapi asinkronus, atau tugas-tugas yang kita tidak ada pertemuan secara bersamaan dalam waktu yang sama, baik luring maupun daring gitu. Nanti RPS-nya akan saya bagikan, dan tagihannya ini beberapa referensi. Ini semua referensinya ada di saya, tapi saya tidak memiliki filenya, bentuk filenya. Nanti kalau barangkali teman-teman Bapak Ibu bisa mencari e-booknya, malah bagus gitu, dipersilahkan. Kalau misalnya tidak ketemu dan ingin mengcopy fisiknya, nanti bisa berkomunikasi, akan saya siapkan referensinya. Nah, kemudian tagihannya ini selama perkuliahan. Untuk yang studi kasus terhadap isu-isu pokok itu tugas kelompok. Ini saya lihat di daftar mahasiswa itu ada 16, tetapi ada beberapa, kalau saya print di daftar peserta kuliah itu ada yang disilang atau dicoret dengan penjelasan belum ke penasehatan, atau KRS-nya belum di-approve DPA, atau belum KRS-an jangan-jangan. Oleh karena itu mohon dicek nanti. Jadi saya tidak tahu nih yang hadir siapa, belum sempat saya contreng semua tadi. Tapi yang jelas tadi yang ada di coretan tetapi sudah bergabung Mbak Dela dan Mbak Rizky serta Mas Izur, itu namanya kalau saya print di Siakadu itu dicoret, tetapi pagi ini saya lihat hadir. Mohon dipastikan. Artinya kalau pastikan sudah KRS-an gitu. Kalau misalnya karena ada sesuatu sehingga peng-KRS-annya ada masalah, silahkan dikomunikasikan, karena nanti kalau tidak KRS-an nilainya tidak bisa di-entry sampai akhir perkuliahan, itu akan menjadi masalah. Nah, nanti silahkan dari seluruh mahasiswa itu tugas pertama itu tugas kelompok. Ini biasanya dari waktu-waktu sebelumnya Bu Titin, ini saya balik ini. Dulu biasanya tugas kelompok itu di belakang. Tapi tampaknya tidak efektif. Tidak efektif, dan kadang-kadang topiknya saya lepas sama sekali. Dulu pernah saya tunjuk tetapi kadang tidak sesuai. Kemudian saya lepas, kadang-kadang kok tidak sesuai dengan kebutuhan bersama juga. Oleh karena itu ini saya balik ini. Nanti kita diskusikan, malah topiknya itu kita diskusikan apa saja yang menarik, kemudian dari sejumlah itu nanti kita share kepada semua kelompok untuk dipilih begitu saja. Jadi gabungan antara beberapa dari saya dan mungkin dari Bu Titin, sebagian
dari idenya langsung teman-teman, kemudian dipilih menjadi bahan. Nah, ketika sudah ketemu kasus topik apa yang menarik saat ini, itu nanti kemudian mahasiswa mencari referensi dan jurnal yang terkait dengan topik tersebut. Ini niatnya itu menganalisis dari dua sisi, yaitu teoritis dan empiris. Teoritisnya secara konseptual itu harusnya benarnya seperti apa, begitu. Kemudian dengan jurnal itu empirisnya. Selama ini orang lain itu sudah melakukan, entah itu menerapkan atau sekedar misalnya memberikan komentar di jurnal ilmiah, karena misalnya ada yang melakukan review artikel di jurnal misalnya, itu boleh saja. Kemudian hasilnya itu ditulis menjadi makalah singkat. Artinya jangan berorientasi pada tebalnya halaman. Itu saya dan Bu Titin tidak menilai makalahnya dari jumlah halaman. Mungkin 5-10 halaman saja cukup gitu. Tetapi intinya itu ada rasional mengapa topik atau kasus tertentu, misalnya penerapan kasus tertentu di lapangan, di sekolah atau di lembaga, itu menurut Anda menarik untuk didiskusikan. Dan menarik itu biasanya kan ada misalnya ya minimal itu kalau S2 ada gap fenomena dan gap riset ya, karena semoga bermanfaat untuk Anda juga dalam penyelesaian tesis. Jadi mengapa fenomena itu menarik? Biasanya ya mestinya tidak seperti itu kok dilaksanakan seperti itu kan, itu gapnya. Jadi antara harapan dan kenyataan itu berbeda. Kalau tidak ada gap ya nggak usah didiskusikan malah gitu. Tidak ada masalah misalnya. Contoh misalnya salah satu topik yang nanti saya sajikan di PPT itu AKM misalnya, Assessment Kompetensi Minimum yang sekarang sedang digalakkan. Kalau memang sudah nggak ada masalah ya mungkin nggak perlu dipilih. Tetapi kalau menurut Anda, ini konsep baru yang sedang diterapkan, sedangkan Anda sendiri juga merasa mengembangkan instrumen atau memaknainya itu perlu pemantapan, ya silahkan menulis tema terkait AKM. Kalau perlu malah coba Anda cari contoh misalnya yang sudah menerapkan AKM itu berdasar pengalaman di lapangan atau jurnal seperti apa. Terus nanti kita diskusikan. Kemudian di analisis itu yang diutamakan adalah komparasinya. Jadi kalau di makalah itu meskipun panjang tetapi kelompok tidak membandingkan secara kritis antara pandangan konseptual dan empirisnya, ya berarti makalahnya kurang berkualitas. Karena mutunya makalah analisis ini adalah Anda memilih topik atau tema, kemudian sudah didiskusikan pandangan kelompok itu secara konseptual dan empiris seperti apa. Itu dituangkan. Jadi harus ada di sana itu analisis secara teoritis dan empiris yang dilakukan oleh kelompok. Kemudian terakhir ada simpulan. Jadi menurut Anda itu kesimpulannya bagaimana? Bisa menyetujui, berarti menyepakati apa yang sudah dilakukan atau yang sudah dikaji oleh seseorang di jurnal atau sudah dicoba seseorang di jurnal, atau mungkin lebih bagus lagi kalau Anda menemukan ya sesuai di rasionalnya, menganggap ada yang kurang pas, kemudian Anda melakukan pengembangan, ide pengembangan minimal. Di sini ide pengembangan saja. Itu yang tugas kelompok seperti itu, dan nanti akan ada presentasi kelompok. Mungkin kalau kelasnya memang 16 itu tadi kalau misalnya berkurang yang dicoret itu kan ada 5, tapi fakta semoga kalau misalnya lengkap berarti ada 16. Anda boleh kelompokan, mungkin kalau 2 malah terlalu banyak kelompok, nanti 8 kelompok nanti presentasinya akan makan waktu banyak. Mungkin memilih sekitar 4-5 4-5 judul saja
tema yang esensial sehingga nanti bisa kita diskusikan secara mendalam, yang lain bisa ditelusuri sendiri. Kemudian tugas yang kedua itu tugas individu. Tugas individu ini harus berbasis judul tesis, harapan kita, agar nanti produk dari perkuliahan ini tidak sebatas memenuhi tugas perkuliahan. Begitu perkuliahan asesmen dan evaluasi selesai, hasil kerja teman-teman Bapak Ibu itu tidak dimanfaatkan lagi. Itu sayang sekali. Oleh karena itu semoga mulai sekarang sudah diskusi dengan pembimbing 1 dan 2, pastikan judulnya saja dulu fix, kemudian pilih salah satu variabel. Biasanya sih pasti variabel responnya. Jadi apa yang akan ditingkatkan misalnya begitu. Nah, itu kan pasti diukur gitu. Nah, apa yang ditingkatkan melalui proses belajar itu sebagai capaian pembelajaran. Itu yang Anda pilih sebagai salah satu variabel penelitian di tesis, dan karena itu salah satu variabel pasti akan diukur. Nah, ketika melakukan pengukuran variabel pasti butuh instrumen untuk mengukur. Disitulah Bu Titin dan saya nanti membantu Bapak Ibu. Nah, mungkin ini diskusinya tidak bisa semua karena 16 orang. Nanti akan kita minta kita diskusikan dengan Bu Titin yang mungkin bisa kita klaster gitu. Kemudian ada, kalau memungkinkan ya bagus, diskusi mungkin tidak diskusi cepat gitu ya, semua presentasi dulu beberapa orang agar semua bisa mendapatkan masukan. Nanti kita lihat kondisinya. Jadi semua ini tugas individu, setiap memilih satu variabel saja, boleh lebih tapi minimal satu variabel, terutama yang variabel respon di judul tesisnya. Kemudian dilakukan kajian teori dari berbagai pendapat ahli. Kemudian namanya kajian ya harus dikaji, tidak hanya diambil pendapat menurut A, menurut B, menurut C itu ditempel saja semua. Jangan. Nah, setelah beberapa pendapat terus Anda kaji secara mendalam sampai akhirnya mendapatkan terakhir definisi dari variabel itu apa. Ini kalau selesai itu mengurangi bab 2-nya tesis. Jadi harapan kami kajian teori langsung nanti bisa ditempel di bab 2-nya tesis. Kemudian sampai ketemu indikatornya apa, variabel itu, baru kita bisa mengembangkan instrumen. Bagian BC, jadi melakukan kajian teori sampai merumuskan indikator, itu tinggal nempel di bab 2 tesis. Kemudian pengembangan instrumen itu nanti bisa digunakan menjadi instrumennya tesis dan ditulis dideskripsikan di bab 3, kemudian digunakan untuk mengumpulkan data. Yang E itu sebenarnya tidak wajib ain. Kalau memungkinkan, Bapak Ibu mudah untuk melakukan uji coba dan analisis, bagus. Harapan saya kalau ini sudah dilakukan, kita itu bisa melaksanakan ujian proposal itu sampai validasi instrumen dan uji coba kecil. Kalau ini selesai, Anda bisa ujian proposal itu di awal atau di semester 3. Tidak nunggu, karena kan instrumennya sudah sempat Anda uji coba ketika di mata kuliah asesmen dan evaluasi. Nanti tinggal melaporkan di ujian proposalnya. Jadi sudah mengurangi lagi sebagian dari proses pekerjaan di penyelesaian tesis. Tapi kalau misalnya karena kesulitan ya, yang E tidak sempat dilakukan, tidak masalah, ini menjadi nilai plus saja dari tugas yang Bapak Ibu kerjakan. Tetapi kalau A, B, C, E, D itu wajib. Nah, kemudian F-nya itu nanti presentasinya kita lihat, tetapi Bapak Ibu tetap wajib membuat PPT-nya. Nanti presentasi atau semua atau tidak, tetapi setiap Bapak Ibu itu membuat PPT. Dan ini tetap juga akan bermanfaat di dalam proses berikutnya Bapak Ibu menyelesaikan. Itu secara garis besar perkuliahan yang akan kita lakukan di semester ini dalam mata kuliah asesmen dan evaluasi. Sebelum saya lanjutkan ke diskusi materi awal, barangkali ada yang ditanyakan atau dikonfirmasi, silahkan. Atau ada tambahan dari Bu Titin barangkali? Ya jelas Prof. Asis.
Lanjut nggih. Nggih, monggo. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan diskusi beberapa hal. Nanti garis besar perkuliahannya akan saya bagikan setelah perkuliahan selesai. Sudah kelihatan, Bapak Ibu? Oke. Sudah, Profesor. Jadi mungkin yang S1 sudah pernah bertemu saya atau Bu Titin, mungkin slide saya ini sudah pernah diterima ya, tetapi mungkin diskusinya saja yang diperdalam, karena mungkin secara konsep ya banyak secara konsep antara tiga istilah gitu di assessment dan evaluasi pendidikan ini. Ada yang dirancukan, tetapi ada salah satu buku yang menuliskan secara hierarki seperti ini, yaitu pengukuran, measurement, kemudian penilaian, assessment itu, dan evaluasi. Yang pertama dilakukan di dalam pendidikan ya adalah pengukuran, sebagaimana kalau orang IPA sudah familiar ya dengan istilah pengukuran. Pengukuran itu pada hakikatnya adalah membandingkan saja sesuatu besaran itu atau variabel dengan alat ukurnya. Oleh karena itu alat ukurnya ya pasti dipilih sesuatu yang sejenis gitu. Kemudian memang kemungkinan itu kalau di dalam penelitian bisa saja yang kita ukur itu data yang kita peroleh bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Oleh karena itu satuan dan kriteria juga bisa mengikuti. Cuma harus dipastikan karena akan dianalisis misalnya, maka meskipun kalau kuantitatif jelas itu biasanya keberterimaan atau bisa dibandingkan dengan hal lain itu mudah sekali. Tetapi kalau kualitatif itu perlu diolah lebih lanjut. Oleh karena itu di dalam penelitian biasanya perlu dilakukan coding, kemudian klasterisasi, pengujian kevalitannya dan seterusnya. Itu mungkin lebih rumit, tetapi tidak dipungkiri di dalam pengukuran itu memang ada yang menghasilkan hasil pengukuran kuantitatif atau kualitatif. Tetapi semua besaran itu biasanya, apalagi kalau besaran fisis ya, bukan di pendidikan ya. Kalau fisis di kita itu umumnya kalau besaran-besaran fisis itu sudah dikuantisasi dan memiliki alat ukur yang sudah terstandar. Oleh karena itu ada izin Profesor sini kan ada yang mohon izin untuk merekam perkuliahan ini Pak. Oh, sorry nggih. Saya jadikan nggih ngapunten. Tapi ini Mas Pak Sapri. Pak Bu siapa Bu Titin? Di chat siapa ya? Pak Sapri. Bu Sapri apa Pak Sapri? Pak Sapri. Oh Pak Sapri. Ya, Pak. Oke, saya jadikan co-host. Silakan Pak Sapri. Pak Sapri ada ini. Atau saya rekamkan sendiri ya? Iya. Oh, ada Pak Sapri. Sudah ya Bu Titin?
Oleh karena itu di dalam pendidikan kita pasti mengembangkan instrumen, karena ketika pengukuran pasti membutuhkan instrumen, dan instrumen itulah yang kita gunakan untuk mengumpulkan data. Nah, ketika sudah dilakukan pengembangan instrumen, kemudian kita membandingkan antara instrumen itu sebagai alat ukur di pendidikan, kita membandingkan antara sesuatu yang diukur dengan alat ukur. Dan memang mungkin pengukuran di bidang pendidikan jauh lebih rumit, karena kalau pengukuran di fisis mungkin yang dibandingkan dengan alat pembandingnya itu secara fisis itu mudah sekali untuk kita lakukan. Misalnya kita mengukur panjang, ya berarti membandingkan antara besaran panjang fisik benda dengan alat ukurnya, misalnya mestar, itu mudah sekali. Nah, di pendidikan itu yang kita ukur itu adalah variabel yang tidak kelihatan, dan kebetulan sifatnya dinamis karena variabel itu menempel pada manusia. Oleh karena itu kalau di pendidikan biasanya kajiannya sebenarnya masuk di kajian psikologi, sehingga banyak variabel yang mempengaruhi ketika kita melakukan pengukuran besaran-besaran pendidikan. Oleh karena itu biasanya Anda ketika nanti menulis tesis itu ada asumsi, karena kalau tidak diasumsikan mungkin akan repot gitu melaksanakan tafsiran, kemudian interpretasi terhadap bukti-bukti hasil pengukuran. Tetapi pada bagian-bagian tertentu memang kita jaga, kita pastikan bahwa alat ukur dan hasil pengukuran yang kita peroleh itu dipastikan itu bisa dipercaya. Oleh karena itu dalam capaian pembelajaran, misalnya kita ya yang sedang kita diskusikan hari ini itu mengembangkan instrumen assessment dan evaluasi, itu kita pastikan valid. Valid itu artinya ya alat ukur itu betul-betul mengukur apa yang seharusnya diukur, sehingga hasil pengukurannya itu bisa kita gunakan gitu, dan bisa diterima oleh orang lain sebagaimana apa yang direncanakan. Oleh karena itu bisa jadi setiap variabel itu butuh definisi operasional variabel. Jadi antara penjelasan istilah dan definisi operasional itu memang tidak sama. Ini yang kadang-kadang ketika penulisan tesis, disertasi, itu ada yang masih rancu atau confused. Kalau penjelasan istilah itu ya sama dengan definisi istilah, itu bisa saja mengambil pengertian secara teoritis yang diacu di tulisan kita. Bisa saja definisi istilah itu mengambil pendapat ahli tertentu, tetapi tidak boleh memang, misalnya apalagi dalam tesis, pendapat satu orang terus langsung dipakai, gitu. Tidak boleh, tetap wajib melakukan kajian, artinya membandingkan dengan berbagai pendapat orang lain. Kalau pada akhirnya kita memilih pendapat ahli tertentu, itu ketika memilih itu sudah merupakan hasil kajian yang mendalam, bukan karena belum tahu yang lain terus akhirnya milih itu. Sehingga ketika misalnya ujian atau ditanya rasionalnya mengapa kok memilih definisi istilah yang ini bukan yang itu tetap ada argumentasi, dan argumentasi itu milik masing-masing individu yang menulis atau melakukan penelitian. Jadi di dalam kajian variabel nanti yang akan Anda lakukan itu memang wajib mengambil banyak pendapat orang lain. Kalau dari semua pendapat memang ternyata nggak ada yang cocok persis dengan yang Bapak Ibu perlukan, ya silakan, berarti merumuskan pendapat baru, hebat sekali. Tetapi kalau misalnya ternyata dari sekian pendapat itu yang cocok dan memungkinkan untuk dilakukan adalah pendapat tertentu, ya dipilih, di state secara jelas bahwa dalam
tesis ini misalnya begitu, atau dalam tulisan ini, itu yang dimaksud dengan variabel ini adalah ini. Nah, ketika sampai di situ itu namanya definisi istilah atau penjelasan istilah. Tetapi jika itu ditambah dengan bagaimana cara kita mengukur, termasuk sudah dibayangkan nanti alat ukurnya seperti apa, kemudian setelah alat ukurnya itu diberikan, direspon kepada responden, diperoleh respon untuk dianalisis, itu scoringnya seperti apa dan seterusnya, itu namanya definisi operasional variabel. Jadi definisi operasional variabel itu isinya dua. Pertama ya pengertiannya, itu yang sudah spesifik. Kemudian yang kedua bagaimana variabel tersebut diukur. Jadi sudah tergambar jelas. Biasanya kalau orang fisika, saya sering memberi gambaran untuk memberikan ilustrasi yang mudah, kita sering percobaan sederhananya mengukur periode getaran misalnya. Itu yang sering, karena SMA pasti dilakukan dimanapun biasanya. Itu periode getaran itu adalah waktu yang diperlukan suatu benda untuk bergetar satu kali getaran. Biasanya melalui titik setimbang dan kembali ke semula. Nah, itu definisi istilah periode seperti itu. Tetapi itu bukan merupakan definisi operasional, karena ketika untuk mendapatkan waktu satu periode getaran bagaimana itu belum dijelaskan, dan itu caranya macam-macam. Oleh karena itu cara klasik yang sederhana dengan alat ukur misalnya stopwatch atau jam atau bahkan hitungan misalnya, kalau nggak ada alat ukur misalnya, itu kadang-kadang sering dipilih untuk mengukur waktu getaran dilakukan dengan 10 kali getaran. Itu sudah definisi operasional variabel. Mengapa? Karena kalau satu getaran saja akan sulit, waktunya singkat sekali, maka ada kemungkinan nanti tidak teliti hasil pengukurannya. Ketika diukur 10 kali waktunya agak lama dan nanti bisa dirata-rata, berarti 10 kali getaran dibagi waktunya total berapa, dibagi 10 ketemu 1 kali periode getaran. Dan secara teori memang pengukuran berulang itu pasti lebih teliti daripada pengukuran tunggal. Jadi memenuhi kaidahnya konseptual. Tapi sering kalau ditanya mengapa harus 10, itu kadang-kadang karena tidak memahami definisi operasional, itu kadang-kadang menjawabnya ya karena petunjuknya seperti itu. Padahal itu tidak harus 10, dibuat berapapun bisa, ya karena mungkin 10 agar memudahkan membagi saja. Misalnya di 7 kali getaran, 11 kali getaran ya tidak apa-apa, karena semakin banyak semakin baik misalnya. Mengapa kok tidak 13 kali getaran? Ya, nanti dibagi 13 misalnya dan seterusnya. Nah, itu definisi operasional. Tapi pada titik tertentu ketika ada alat modern mungkin menghitungnya kalau menggunakan detektor misalnya 1 kali getaran saja, tapi teliti sekali juga boleh. Itu berarti masuk di definisi operasional variabel. Nah, nanti Anda juga begitu. Misalnya memilih variabel tertentu, misalnya literasi sains. Jadi definisi literasi sains itu apa, terus bagaimana cara mengukurnya literasi sains itu, termasuk misalnya sampai pada diperoleh nilai literasi sains setiap siswa. Jadi yang di bagian bab 1 biasanya penjelasan istilah, yang di bab 3 itu definisi operasional variabel. Nah, itu sudah masuk di instrumennya itu untuk menafsiri dan sebagainya. Kemudian apabila sudah instrumennya ada, sudah dibandingkan, hasilnya ditafsiri, yang disebut evaluasi di bidang pendidikan adalah bagaimana kita mengambil keputusan berdasarkan hasil dari penilaian, hasil penafsiran, interpretasi, dan seterusnya. Itu sampai mengambil keputusan. Kata kuncinya evaluasi memang judgment, ada keputusan. Memang sebagian ada yang mengatakan kalau evaluasi biasanya sistem, tetapi kalau pengukuran dan penilaian itu untuk individu. Tetapi menurut saya itu bisa kondisional sekali. Pada individu misalnya siswa, kita juga bisa melakukan tiga-tiganya.
ketika kita memutuskan tuntas tidak tuntas, misalnya lulus tidak lulus seseorang itu, atau Anda sedang memilih seseorang untuk mewakili kelas atau menunjuk seseorang pada kompetisi tertentu, itu ketika sampai memutuskan siapa yang mewakili berarti individu juga. Tetapi pada level sekolah misalnya atau lembaga juga bisa dilakukan tiga-tiga. Tetapi memang kadang-kadang memang kalau evaluasi lebih banyak pada skala makro lembaga, tetapi kalau measurement dan assessment itu pada skala mikro individu. Nah, kita akan melanjutkan dengan bagaimana kita merancang agar assessment itu selaras dengan kegiatan pembelajaran dan capaian pembelajaran. Di dalam dimensi pendidikan itu biasanya ada yang sering orang menyebut segitiga emas, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan belajar mengajar, kemudian penilaian. Tetapi BIKS itu menyempurnakan dengan framework kerangka konstruktif alignment. Jadi 3 hal tersebut, tujuan pembelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan penilaian itu disempurnakan. Yang pertama, penyempurnaannya memang eranya sekarang itu bukan output. Jadi hasil capaian pembelajaran itu bukan sekedar nilai, pengetahuan, tetapi bagaimana seseorang setelah belajar itu bisa memanfaatkan, bahkan bisa bermanfaat gitu bagi orang lain. Jadi kalau outcome itu yang merasakan itu bukan diri kita, tetapi orang lain. Jadi kalau misalnya setelah belajar terkait sesuatu itu, outputnya yang belajar mungkin mendapatkan nilai, tetapi outcome-nya setelah belajar sesuatu itu terus bisa berbuat apa, sehingga memberi manfaat itu tidak hanya pada dirinya tetapi juga pada orang lain. Ya, sekarang itu pendekatan di pendidikan itu yang diutamakan adalah learning outcome. Oleh karena itu BIKS itu menekankan, mungkin Bapak Ibu juga bisa cek, ada Solo Taxonomy itu yang merancang juga BIKS, meskipun kalah populer dengan taksonominya Bloom yang direvisi oleh Anderson dan Cradwell, karena di dunia pendidikan masih banyak menggunakan taksonominya Bloom. Tetapi Anda kalau menggunakan taksonomi Solo yang dikembangkan oleh BIKS juga tidak masalah, silahkan bisa ditelusuri di referensi. Itu berkaitan dengan pada sisi ini yang akan kita bahas bukan taksonominya, tetapi bagaimana kita itu merancang assessment itu harus selaras dengan kegiatan pembelajaran dan capaian pembelajaran. Mengapa harus dirancang seperti itu? Karena menurut BIK ini, itu kalau assessment itu dirancang selaras, assessment itu yang mendrive itu bisa menyetir, memaksa sehingga pembelajaran itu tidak lepas dari assessment. Karena selama ini kadang-kadang kan assessment dengan pembelajaran seolah-olah komponen yang terpisah. Jadi kadang-kadang pembelajarannya sudah dirancang aktif, tetapi assessment-nya ternyata hanya dominan pada kognitif saja. Atau sebaliknya, misalnya assessment-nya, instrumennya bagus, tetapi pembelajarannya tidak sesuai. Contoh misalnya PISA, studi PISA internasional yang kita selalu ikut periodik 4 tahunan, itu instrumennya itu dirancang itu menurut framework-nya PISA. Ternyata ketika siswa kita itu setelah proses pembelajaran, pesertanya usia 15 tahun, kemudian diikutkan di dalam studi PISA itu, mengapa ranking kita misalnya selalu di bawah? Memang ada argumentasi bahwa rendahnya hasil PISA kita itu tidak semata-mata atau bisa mutlak dimaknai karena siswa kita itu kualitasnya rendah. Bukan demikian, karena faktanya siswa kita ketika berkompetisi secara internasional juga banyak yang bisa mengungguli siswa dari negara lain.
sebagian argumentasi menyebutkan karena masyarakat kita yang sedemikian lebar variasinya itu, tingkat atau kualitas sekolah, kemudian lingkungan siswa, sumber belajar dan seterusnya, sehingga yang menjadi responden studi PISA di kita itu mungkin heterogen sekali dibandingkan negara-negara lain, negara kecil yang mungkin tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, sarana, kualitas sekolah lebih homogen. Itu antara lain yang menyumbang argumentasi mengapa peringkat kita rendah. Tetapi saya rasa peringkat itu hanya atribut saja. Saya ingin menekankan bahwa kalau kita ingin misalnya diakses dengan kerangka tertentu hasilnya baik, berarti kegiatan pembelajarannya harus selaras. Contoh kalau misalnya di PISA itu penekanannya literasi. Jadi paham pengetahuan saja itu tidak bisa merespon item yang soal digunakan di PISA dengan baik kalau tidak bisa menekankan pada 3 kompetensi yang ditekankan di PISA, yaitu pertama menjelaskan fenomena. Jadi memilih pengetahuan tapi tidak bisa menggunakan untuk menjelaskan fenomena pasti nggak bisa jawab. Yang kedua itu menggunakan data atau bukti secara ilmiah. Jadi misalnya data dalam bentuk tabel, grafik, gambar, misalnya informasi verbal, itu kemudian dianalisis, kemudian digunakan untuk memutuskan, melihat kecenderungan secara ilmiah. Kalau itu tidak dibelajarkan dengan baik ya pasti nggak bisa. Jadi kalau hafalan nggak bisa. Jadi melihat data di grafik, di diagram, di gambar, terus melihat kecenderungan, kemudian melakukan interpretasi atau inferensi berdasarkan data atau informasi itu kalau tidak dilatih kan nggak bisa. Kemudian yang ketiga di PISA itu misalnya merancang evaluasi penyelidikan. Artinya kalau ada isu ilmiah, terus bagaimana membuktikannya, apakah pembuktian ini benar atau tidak misalnya. Itu kalau itu tidak pernah dilatihkan di pembelajaran, ya pasti di studi PISA-nya itu menjadi lemah sekali. Nah, begitu menekankan itu. Jadi untuk membuat seseorang belajar atau mengembangkan keterampilan kompetensi tertentu itu tidak murni hanya bergantung pada KBM, tetapi dari keselarasan tiga-tiganya. Bagaimana kompetensinya dirumuskan dengan baik dalam bentuk learning outcome itu. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu kalau merumuskan indikator itu sebaiknya diberi konteks misalnya kebermanfaatan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau itu diberikan itu pasti akan tidak bisa hafalan karena diterang. Dan sebenarnya KD di kurikulum kita itu sudah banyak titipan itu. Cuma kadang-kadang terapan di lapangan yang malah melupakan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti aktivitas pembelajarannya, nah itu yang dititipkan oleh BIK itu siswa itu harus mengkonstruksi sendiri pengalaman belajar yang bermakna bagi mereka, yang relevan aktivitas pembelajarannya, sehingga membentuk kompetensi yang diharapkan. Jadi kalau misalnya learning outcome-nya itu misalnya kalau belajar fisika misalnya itu kalau belajar listrik ya berarti harus bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari misalnya konsep listrik itu. Ya berarti ketika merumuskan indikator tekankan itu ada titipan bisa menerapkan misalnya dalam rangkaian listrik rumah tangga misalnya. Nanti kalau indikatornya begitu, maka memaksa KBM-nya itu juga memberikan penekanan pada penerapan kehidupan nyata. Jadi tugas-tugasnya real. Nah, siswa nanti belajarnya juga berdasar konteks-konteks kehidupan nyata yang dulu kita kenal dengan pembelajaran kontekstual. Nah, kemudian dari yang konstruktifnya itu dari sisi siswa, alignment-nya itu dari sisi guru. Jadi guru itu wajib menyelaraskan antara metode pembelajaran dan bentuk-bentuk assessment atau penilaian sehingga selaras dengan learning outcome-nya. Jadi
Jadi kalau misalnya ingin misalnya pembelajarannya itu bermanfaat dalam kehidupan nyata, ya berarti aktivitas pembelajarannya itu menggunakan konteks kehidupan nyata. Tugas-tugasnya juga begitu. Nanti ketika mengembangkan instrumen bentuk tertulis, itu ya seperti dipisah itu menggunakan stimulus fenomenanya kehidupan. Oleh karena itu, meskipun kita hanya sekarang mendiskusikan assessment, tetapi karena ini bagian dari proyek Bapak Ibu menyelesaikan tesis, saya berharap ketika memikirkan assessment itu juga sudah mulai dipikirkan bagaimana kalau misalnya saya ingin instrumen assessment-nya seperti ini, nanti KBM-nya seperti apa. Sehingga rumusan learning outcome-nya juga sudah mulai dibayangkan. Nah, kemudian berikutnya yang sekarang sedang up to date untuk diterapkan di sekolah itu adalah kita menggeser dari konsep assessment of learning yang dulu dominan, yaitu assessment yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Dulu biasanya bentuknya ujian akhir atau sumatif misalnya, sedangkan assessment for learning itu yang bersamaan dengan proses pembelajaran, dan as learning itu sama dengan for learning tetapi dengan melibatkan siswa, itu digeser. Sekarang justru yang assessment as learning itu lebih dominan piramidnya itu dibanding assessment for learning dan of learning. Bahkan yang assessment of learning dalam piramid yang diharapkan sekarang dilakukan itu paling sedikit. Oleh karena itu sekarang kementerian itu lebih menekankan assessment dibandingkan ujian. Oleh karena itu ujian nasional juga diganti dengan assessment nasional. Itu sebenarnya menekankan rohnya itu, penekanan itu bahwa lebih memberikan persentase penekanan pada proses, penilaian proses dibandingkan penilaian hasil. Bukan berarti penilaian hasil tidak penting, penting juga tetap, karena untuk menjustifikasi ketercapaian kompetensi itu di dalam kehidupan nyata itu tetap assessment of learning. Jadi kalau lulusan kita atau kita sendiri itu melamar sesuatu itu pasti ada tes gitu. Meskipun sebenarnya ketika seleksi bisa juga menggunakan portofolio, tetapi ketika penggunaan portofolio untuk memutuskan sesuatu itu sebenarnya juga saat itu difungsikan sebagai assessment of learning. Jadi assessment of for dan as learning itu fleksibel saja diterapkan. Sesuatu instrumen kadang-kadang awalnya menjadi assessment for learning atau menjadi off learning, tetapi pada waktu tertentu menjadi for learning dan seterusnya. Kita itu kalau selesai mata misalnya diskusi topik tertentu terus mengadakan tes, mungkin untuk topik itu assessment of learning, tetapi bagi keseluruhan pengembangan keilmuan mungkin assessment for learning. Oleh karena itu fleksibel saja gitu. Nah, mengapa ditekankan assessment as learning dan for learning lebih dominan sekarang ini? Karena dengan pendekatan seperti itu assessment yang kita lakukan itu lebih otentik. Kenapa lebih otentik? Karena kita melihat siswa kita itu atau mahasiswa kita atau siapapun orang yang kita assess itu menunjukkan kemampuan yang sebenarnya. Biasanya kalau otentik itu menuntut bisa didemonstrasikan, ditunjukkan secara langsung. Jadi kalau misalnya sekedar membuat pertanyaan saja, itu kalau pengen penilaian otentik kan dilaksanakan secara langsung juga. Mungkin kita bisa melihat orang itu mungkin ketika kita mendengarkan orang lain bertanya, itu kita bisa menilai kualitas pertanyaannya. Dan itu bisa dilakukan penilaian secara otentik ketika ya langsung diminta
melaksanakan atau membuat pertanyaan berdasarkan konteks tertentu. Terus kemudian dari pertanyaan itu kalau dikembangkan lebih dalam menjadi pertanyaan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan misalnya ada hipotesis atau pertanyaan penyelidikan itu menjadi rumusan masalah, dilanjutkan dengan hipotesis. Nah itu bentuknya mungkin tertulis, tapi sebenarnya itu merupakan penilaian otentik karena menuntut kemampuan secara langsung yang ditunjukkan oleh siswa atau seseorang yang sedang melakukan